Khalid bin Al-Walid turun di Najaf dan ia meminum racun yang dipersiapkan orang-orang Nasrani. Khalid meneruskan perjalanan. Ia turun di Khawrunak, Sadir dan Najaf. Ia menyebarkan pasukan-pasukannya ke sana kemari untuk melakukan pengepungan benteng-benteng di Al-Hirah, menundukkan penghuninya baik secara paksa maupun secara damai. Di antara yang tunduk dengan damai adalah kaum Kristen Arab. Di antara mereka itu adalah Ibnu Bakilah. Khalid menulis ketetapan tentang keamanan penduduk Hira. Khalid selalu diikuti oleh Amru bin Abdul Masih bin Bakilah. Khalid menemukannya membawa suatu wadah. Khalid bertanya, apakah di dalam wadah ini? Khalid membukanya dan ia menemukan sesuatu. Ibnu Bakilah berkata, itu adalah racun yang langsung mematikan. Khalid bertanya, kenapa kamu membawanya? Ia berkata, ketika aku melihat sesuatu yang dibenci dalam kaumku, aku meminumnya. Kematian lebih aku sukai daripada itu. Khalid mengambil racun itu dari tangannya. Khalid berkata, sesungguhnya seseorang tidak akan meninggal kecuali ajalnya telah tiba. Kemudian Khalid berdoa, dengan nama Allah sebaik-baik nama, Tuhan bumi dan langit bersama namanya, penyakit tidak menimbulkan mudarat apapun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Para pemimpin pasukan hendak mencegah Khalid meminum racun ini, namun Khalid langsung meminumnya. Ketika Ibnu Bakilah melihat hal ini, ia berkata, wahai orang-orang Arab, demi Allah, kalian akan menguasai apa yang kalian kehendaki selama seseorang Khalid bin Al-Walid masih bersama kalian. Lalu ia menoleh kepada penduduk Hira dan berkata, aku tidak melihat sesuatu bukti yang paling jelas melebihi apa yang aku lihat hari ini. Ibnu Bakilah memanggil mereka. Mereka meminta perdamaian dengan Khalid, dan Khalid radhiyallahu anhu menulis ketetapan perdamaian kepada mereka, mengambil 400.000 dirham kontan. Khalid tidak menyetujui permintaan damai mereka hingga menyerahkan Karamah binti Abdi Masih kepada salah seorang sahabat yang namanya Suwail. Hal ini karena suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan istana-istana Hira, balkon-balkonnya laksana taring-taring anjing. Suwais berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, berilah aku putri Bakilah. Beliau bersabda, dia untukmu. Ketika Hira ditaklukkan, Suwail mengaku putri Bakilah miliknya. Dua orang dari sahabat memberikan kesaksian atas pengakuannya. Mereka enggan menyerahkan putri Bakilah kepadanya. Mereka berkata, apa yang kamu inginkan dari perempuan yang umurnya 80 tahun? Ia berkata kepada kaumnya, serahkan aku kepadanya. Sesungguhnya aku akan menebus diriku darinya, dan sesungguhnya aku pernah melihat ketika aku masih muda. Putri Bakilah diserahkan kepadanya. Ketika Suwais berdua dengan Putri Bakilah berkata, apa yang kamu inginkan dari perempuan yang umurnya 80 tahun? Aku akan menebus diriku darimu. Putuskanlah sesuai yang kamu inginkan. Suwais berkata, demi Allah, aku tidak menerima tebusan kurang dari 10.000. Putri Bakilah pura-pura menganggapnya jumlah yang besar. Lalu ia mendatangi kaumnya. Mereka mendatangkan jumlah uang tersebut kepada Suwais. Orang-orang mencelanya. Mereka berkata, andai kata kamu minta lebih banyak daripada 100.000, maka mereka akan memberikannya kepadamu. Suwais berkata, apakah ada jumlah yang lebih banyak daripada 10.000? Ia pergi kepada Khalid radhiyallahu anhu. Ia berkata, sungguhnya aku menginginkan bilangan yang paling banyak. Maksudnya ia menganggap bahwa 10.000 adalah jumlah yang paling banyak. Khalid berkata, kamu menginginkan suatu perkara dan Allah menginginkan perkara yang lain. Kami menghukumi sesuai dengan zahirmu. Adapun niatmu kami serahkan kepada Allah. Kamu jujur atau kamu dusta? Saif bin Umar berkata, dari Amru bin Muhammad dari Asy-Sya'bi, ia berkata, ketika Khalid menaklukkan Al-Hira, ia salat 8 rakaat dengan 1 kali salam. Amru bin Al-Qaqa berkata tentang perang-perang tersebut, kaum muslimin yang terbunuh di dalamnya dan perang-perang melawan kemurtadan. Saat kami mengepung benteng-benteng Al-Hira yang penuh dengan harta melimpah, kami meruntuhkannya sementara singgasana miring laksana sang pengecut yang merana. Jarir bin Abdillah Al-Bajali datang kepada Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu di Al-Hira. Setelah peperangan-peperangan dan kemenangan ini, Jarir tidak menghadiri pembagian ghanimah karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengutusnya bersama Khalid bin Sa'id bin Al-As ke Sam. Khalid bin Sa'id meminta izin untuk kembali kepada Asy-Syirk. Tujuannya ia mengumpulkan kaumnya dari Bajlah agar mereka menyertainya. Ketika ia datang pada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan ia meminta hal itu, maka Abu Bakar marah dan memerintahkannya supaya kembali kepada Khalid di Irak. Kemudian Ibnu Sarubah datang. Ia membuat kesepakatan damai dengan membayar 10.000 dinar atas Banaqiah, Basma dan daerah sekitarnya
tokoh-tokoh daerah tersebut datang kepadanya untuk membuat kesepakatan damai sebagaimana penduduk Al-Hira. Pada hari-hari itu, Khalid bin Al-Walid telah menguasai penjuru Irak, Hira, dan daerah-daerah tersebut. Khalid menimpakan kekalahan kepada penduduk Alais, Sina, Persia, dan pengikut mereka. Hal ini menyulutkan kemarahan di antara mereka. Rakyat Persia mengamuk atas raja mereka Ardashir dan putranya Shirin. Mereka membunuh raja, putranya, dan setiap orang yang menisbatkan diri kepada keduanya. Bangsa Persia bingung tentang siapa yang mereka jadikan pemimpin. Mereka berselisih di antara mereka. Meskipun demikian, mereka telah menyiapkan pasukan yang menghadang Khalid dan Madain, di mana singgasana Kisrah ada di sana. Ketika itu, Khalid menyurati para pemimpin yang ada di sana. Khalid mengajak mereka untuk menyembah Allah dan masuk ke dalam agama Islam agar ia mengakui kerajaan mereka. Jika tidak mau, maka mereka harus membayar jizyah, dan jika tidak mau membayar jizyah, maka hendaklah mereka mengetahui dan mempersiapkan diri atas kedatangannya kepada mereka bersama pasukan yang lebih menyukai kematian sebagaimana mereka menyukai kehidupan. Mereka heran dengan keberanian Khalid. Karena bodoh, mereka meremehkan Khalid. Penyerangan Khalid ini menimpakan kekalahan yang terakhir kepada mereka. Khalid bermukim di sana selama 1 tahun. Setelah perdamaian Hira di negeri Persia, Khalid malang melintang, menimpakan siksa yang pedih kepada penduduknya dan kekuatan yang menakjubkan. Hal ini mengherankan penglihatan orang yang menyaksikannya dan membingungkan akal orang yang merenungkannya. Penaklukan Al-Anbar dan Perang Zatul Uyun. Khalid bersama pasukannya melanjutkan perjalanan hingga ke Al-Anbar. Di sana terdapat orang Persia yang paling pintar dan paling dihormati. Namanya Shahrazad. Khalid mengepung Al-Anbar. Akan tetapi ada parit-parit di sekitarnya, samping orang-orang Arab Badui yang masih mengikuti agama nenek moyang mereka dan penduduk setempat. Mereka bersatu untuk mencegah Khalid mencapai parit. Ketika dua kelompok telah berhadapan, Khalid memerintahkan pasukannya untuk menghujani mereka dengan panah-panah hingga membutakan 1000 mata mereka. Mereka berteriak, "Hilanglah mata penduduk Al-Anbar." Karena itulah perang ini dinamakan Perang Zatul Uyun. Shahrazad mengirim utusan kepada Khalid untuk perdamaian. Khalid menetapkan syarat-syarat yang ditolak oleh Shahrazad. Khalid maju ke parit dan memerintahkan penyembelihan unta hingga parit dangkal dengannya dan dapat dilewati. Ketika Shahrazad melihat hal itu, ia menerima syarat-syarat yang ditentukan Khalid. Dia meminta kepada Khalid menempatkannya ke tempat yang aman. Khalid memenuhi permintaan tersebut. Shahrazad keluar dari Al-Anbar. Khalid menerima kota Al-Anbar. Ia turun di sana dan tentram di dalamnya. Para sahabat belajar tulis-menulis bahasa Arab dari orang-orang Arab yang telah menjadi penduduk di sana. Orang-orang Arab dulunya belajar tulis-menulis dari orang-orang Arab sebelum mereka. Mereka adalah Bani Iyad. Mereka berada di sana pada zaman Bukhtanasar ketika bangsa Irak memperbolehkan orang Arab datang ke sana. Mereka melantunkan syair kepada Khalid tentang perkataan sebagai orang Iyad kepada kaumnya. Ia mengatakan, "Bangkitlah wahai Iyad, andai kata mereka umat-umat atau mereka bermukim lalu nikmat-nikmat berkurang. Mereka punya pelataran Irak, papan dan pena ketika bersatu." Kemudian Khalid membuat kesepakatan damai dengan penduduk Al-Bawajid dan Kalwadzi. Penduduk Al-Anbar dan sekitarnya membatalkan janji ketika kondisi-kondisi mengalami perubahan. Tidak ada yang tetap memegang janjinya kecuali Al-Bawajid dan Banaqiah. Dari Hubayb bin Abi Tabib, ia berkata, tidak ada penduduk Irak yang menjalin ikatan janji sebelum peperangan kecuali Bani Salubah. Mereka adalah penduduk Al-Hira, Al-Waji, dan beberapa perkotaan di sekitar Yupar. Hingga mereka diajak untuk menjadi ahli zimah setelah mengkhianati janji. Dari Muhammad bin Qais, ia berkata, aku berkata kepada Asy-Sya'bi, tanah Asy-Sya'wat Irak, dan setiap tanah diambil secara paksa kecuali sebagian benteng. Asy-Sya'bi berkata, sebagian berdamai dan sebagian dikalahkan. Aku berkata, apakah mereka menjadi ahli zimah sebagaimana yang mereka yakini sebelum perang? Ia berkata, tidak. Akan tetapi ketika mereka diajak dan rela membayar upeti, mereka menjadi ahli zimah. Perang Ain At-Tamar dan perang melawan orang-orang Nasrani Arab. Setelah Khalid menguasai Al-Anbar, ia mengangkat Az-Zubaraqan bin Badar sebagai gantinya di Al-Anbar. Kemudian ia melanjutkan perjalanan ke Ain At-Tamar. Ketika itu di Ain At-Tamar terdapat Mihran dan Bahram Zaubin bersama pasukan besar dari bangsa Arab dan beberapa Arab Badui dari suku Namir, Taklib, Iyad, dan orang-orang yang ia temui. Mereka dipimpin oleh Aqah bin Abi Uqah.
Ketika Khalid sudah dekat dengan mereka, Aqah berkata kepada Mihran, "Sungguhnya orang Arab lebih tahu tentang peperangan bangsa Arab. Tinggalkanlah kami bersama Khalid." Mihran berkata, "Tetaplah kalian melawan mereka. Jika kalian butuh kami, maka kami akan membantu kalian." Orang-orang non-Arab mencela pemimpin mereka atas hal ini. Pemimpin mereka berkata, "Biarkan mereka. Sungguhnya jika mereka mengalahkan Khalid, maka itu untuk kalian. Dan jika mereka dikalahkan Khalid, maka kita memerangi Khalid dan pasukannya, yang tentunya mereka dalam kondisi yang lemah dan kita masih kuat." Mendengarkan penjelasan ini, mereka mengakui keutamaan pendapat sang pemimpin dan mereka merasa tenang dengannya. Khalid tiba, sementara Aqah telah menantinya. Ketika dua pasukan berhadapan, Khalid berkata kepada dua pasukan sayapnya, "Jagalah tempat kalian, karena sesungguhnya aku akan menyerang." Khalid memerintahkan kepada para pengawalnya agar menjaganya dari belakang. Ia menyerang Aqah yang tengah mengatur barisan pasukan. Khalid berhasil menangkapnya dan menawannya. Pasukan Aqah kalah tanpa peperangan. Pasukan Islam menawan banyak orang dari mereka. Kemudian Khalid menuju benteng Ain At-Tamar. Ketika Mihran mendengar kekalahan Aqah dan pasukannya, ia turun dari benteng dan melarikan diri darinya. Orang-orang Arab Nasrani kembali ke benteng. Mereka menemukan dalam keadaan terbuka. Mereka memasukinya dan berlindung dengannya. Khalid mendatangi benteng tersebut dan melakukan pengepungan yang kuat terhadapnya. Hal ini membuat mereka meminta damai dengan Khalid. Namun Khalid tidak mau berdamai kecuali mereka mengikuti ketentuan Khalid. Khalid memerintahkan supaya mereka dirantai. Khalid menerima benteng. Ia memerintahkan supaya Aqah tawanan bersamanya dan orang-orang yang mengikutinya dipenggal lehernya. Khalid mendapat rampasan perang yang banyak dari benteng tersebut dan menemukan 40 pemuda yang belajar kitab Injil di gereja yang ada di dalamnya. Mereka ada di ruang yang terkunci pintunya. Khalid memecah pintunya dan membagi-bagi mereka kepada para pemimpin dan orang-orang kaya agar mendidik dan melindungi mereka. Umran menjadi bagian Utsman bin Affan. Di antara mereka Sirin, orang tua Muhammad bin Sirin, ia diambil oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan tawanan-tawanan lain yang masyhur yang mana Allah menginginkan kebaikan kepada mereka dan keturunan mereka. Ketika Al-Walid bin Uqbah datang kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan membawa 1/5 ghanimah, Abu Bakar mengembalikannya kepada Iyad bin Ghanam sebagai bantuan kepadanya yang sedang mengepung Daumatul Jandal. Ketika Al-Walid mendatanginya, ia menemukan di sebuah daerah di Irak sedang mengepung satu kaum, sementara kaum telah menguasai jalan-jalannya. Dengan demikian, ia juga terkepung. Iyad berkata kepada Al-Walid, "Sungguhnya sebagai pendapat lebih baik daripada pasukan besar. Apa pendapatmu tentang kondisi kita sekarang?" Al-Walid berkata, "Tulislah surat kepada Khalid untuk meminta bantuan pasukan darinya." Ia menulis surat kepada Khalid bin Al-Walid untuk meminta bantuan setelah Khalid menyelesaikan perang Ain At-Tamar. Khalid membalas suratnya dengan mengatakan, "Aku menginginkanmu secara khusus. Tunggulah sebentar, rombongan akan datang kepadamu. Mereka membawa singa-singa kasyaib. Rombongan disusul dengan rombongan lain."